Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai satu tokoh yang cukup fenomenal di masanya. Bahkan sampai sekarang pun kita bisa bercermin dari tokoh ini ya. Dia adalah Ronggolawe. Dia hidup pada masa Majapahit ya. Pada masa peralihannya antara Singosari dan Majapahit. Ya, layaknya seperti rembulan di malam hari ya. Jadi sosok Ronggolawe ini bisa dilihat dari beberapa perspektif ya. Bisa jadi di satu sisi ia adalah cahaya ya. Dia memiliki sisi terang, namun bisa jadi di sisi lain dia tidak memiliki cahaya atau gelap. Begitulah manusia, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Sebelum Majapahit berdiri, Ronggolawe ini bisa dikatakan orang yang setia ya, orang yang selalu menemani Raden Wijaya di dalam suka dan duka ya. Bahkan ketika Raden Wijaya tertatih-tatih ya, melarikan diri ya karena dikejar-kejar oleh tentara Jayakatwang ya, tentara Gelang-Gelang ya, karena memang kan kerajaan Singosari, mertuanya sendiri kan dibunuh ya, karena Singosari di bumi hanguskan oleh tentara Gelang-Gelang. Nah, Raden Wijaya ini yang selamat melarikan diri. Nah, itu Ronggolawe itu dia menjadi bemper ya, menjadi tameng yang melindungi Raden Wijaya dan keluarganya ya dari ancaman-ancaman fisik, pembunuhan bahkan ya, begitu, yang benar-benar mengawasi kanan kiri depan belakang keselamatan Raden Wijaya. Ronggolawe dalam buku-buku pelajaran sekolah digambarkan sebagai sosok yang kejam, bengis, serta pengkhianat. Dari pemberontakannya kepada Majapahit lah yang kemudian merusak nama baik Ronggolawe. Padahal sebelumnya beliau merupakan abdi setia Raden Wijaya. Jadi citra Ronggolawe itu seolah-olah mengubur jasa-jasanya yang sudah beliau berikan kepada Majapahit ya. Padahal dia merupakan seorang yang sangat dekat dengan Raden Wijaya, pendiri dari kerajaan Majapahit. Namun sayangnya saking cintanya Raden Wijaya kepada tahtanya, ada juga yang mengatakan sebetulnya ini pertimbangan Raden Wijaya karena karakter Ronggolawe yang bisa dikatakan belak-belakan ya. Nah, sedangkan menurut Raden Wijaya menjadi seorang Mahapatih itu diperlukan orang yang pintar membangun komunikasi. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Ronggolawe, sehingga ini yang menyebabkan Raden Wijaya tidak menjadikan Ronggolawe sebagai Mahapatih Amangkubumi ya, tapi malah memberikan jabatan itu kepada Nambi. Ada lagi pendapat yang mengatakan kenapa Ronggolawe tidak dijadikan Mahapatih Amangkubumi oleh Raden Wijaya. Ini disebabkan karena Raden Wijaya pamornya itu takut ya, pamornya takut dikalahkan oleh Ronggolawe. Dengan kata lain, Raden Wijaya tidak ingin ada dua matahari di Majapahit. Nah itu ya beberapa pendapat begitu. Nah, kalau saya sih lebih condong ke pendapat yang mana ya? Yang terakhir ya. Karena memang Ronggolawe ini ibaratnya orang yang cukup cerdas ya. Seorang yang cerdas, ahli siasat ya, ahli perang ya, begitu. Sehingga dia dianggap sebagai ancaman juga terhadap eksistensi Raden Wijaya begitu. Apalagi juga Ronggolawe ini kan ayahnya ini seorang ahli strategi yang sangat jitu ya, ahli strategi 3 generasi, 3 kerajaan ya, yaitu Arya Wiraraja. Ada yang berpendapat bahwasanya Raden Wijaya khawatir kalau Ronggolawe nanti diberikan jabatan Mahapatih Amangkubumi, nanti bisa-bisa nanti Raden Wijaya dikudeta ya, gitu. Karena Raden Wijaya juga memperhitungkan bahwa Arya Wiraraja, bapaknya Ronggolawe ini merupakan ahli strategi yang sangat-sangat mumpuni ya, sangat cerdas ya, seperti itu.